Hai, balik lagi di Cat Journal Channel. Jadi aku mau memperkenalkan dulu partner aku di video Cat Journal berikutnya. Silahkan memperkenalkan diri. Siapa ya? Coba memperkenalkan diri. Nggak tahu kan. Ya, nama saya siapa? Nggak tahu. Jafar. Jadi ini temanku, bukan temen sih. Apa jadi? Kenanganku. Kenanganku. Namanya Jafar Muhammad. Jafar. Biasa aku panggil Mas Jafar. Nah, kali ini bakal nemenin aku di Cat Journal episode kali ini. Dan episode kali ini kita bakal ngomongin tentang steril kucing ya. Jadi, aku kan punya kucing betina namanya Encis. Nah, si Encis tuh punya anak-anak tuh udah usia 1 bulan. Kemudian karena aku khawatir nanti Encis dikawin lagi sama kucing jantan, jadi aku berinisiatif buat nyeterilin dia. Nah, tapi kan aku bingung kan pertamanya, boleh nggak sih kucing yang masih punya anak bayi-bayi gitu boleh di steril atau enggak gitu. Nah, terus aku dikasih tahu sama Mas Jafar kalau ada klinik kucing yang namanya Meong di deket UMY Yogyakarta. Itu ada program steril bersubsidi. Nah, itu gimana ceritanya steril bersubsidinya si Meong? Mana nggak tahu aku. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Mas Jafar masih malu-malu di video. Nggak tahu. Jadi menurut informasi dari Mas Jafar, di sana tuh ada steril bersubsidi dan murah banget, harganya tuh cuma ratusan ribu aja. Nah, penggolongannya itu dari berat badan si kucing. Terus akhirnya aku dikasih kontaknya tuh si dokternya. Akhirnya aku kontakkan kan, kayak dok, aku punya kucing yang masih punya bayi nih usia 1 bulan, boleh nggak sih kalau di steril gitu. Nah, dokternya tuh bilang bahwa ya boleh banget gitu, nggak apa-apa kok mbak gitu kan. Terus akhirnya aku jadwalin deh buat steril si Incis itu. Nah, terus uh, karena anaknya itu masih bayi-bayi gitu, jadi aku tuh bilang sama dokternya gimana ini nanti anaknya tuh kayak teriak-teriak kalau nggak ada induknya, bingung gitu, terus nggak bisa nyusu juga. Ternyata solusi dari dokternya sendiri itu bayinya juga dibawa aja gitu, jadi dikasih jadi dikasih fasilitas gitu, apa namanya, Encis sama bayi-bayinya tuh dibawa aja terus diinepin di sana sehari buat di steril. Nah, tadi aku perjalanan ke sana naik Grab ke Meong dari rumahku, terus habis itu sampai Meong aku dijemput sama Mas Jafar. Aku nanti bakal update lagi bagaimana kondisi Encis setelah steril gitu. Terus habis itu di sini sebenarnya ada kucing yang lagi birahi juga, kucingnya Mas Jafar, namanya Kola. Kola. Mana Kola? Kola. Pipis. Nakal. Nah, ini si Kola itu sukanya pipis, pipis di pojokan rumah. Kok nggak kelihatan di sini? Tuh, ini juga harusnya disteril, tapi ini Kola terlalu gendut ya. Ini sterilnya kalau gendut gini bakal mahal. Tapi belum sih, belum disteril karena apa? ya karena belum aja, belum ada apa ya, karena masih birahi juga. Biasanya kalau kucing masih birahi gitu nggak boleh disteril dulu, jadi nunggu birahinya itu turun dulu. Sedangkan si Kola ini nggak turun-turun birahinya, dia birahi terus. Dan ini rencana sih bakal disteril nantinya. Dia meong. Kola itu sebenarnya aku udah pernah cerita sih sebelumnya ya, si Kola di kucing yang punya penyakit kulit langka. Jadi ini si Kola yang punya penyakit kulit langka itu
tapi dia sembuh dan bulunya tumbuh nih. Bulunya tebel banget, bagus, nggak kayak sebelumnya. Yang penting sabar aja ngerawatnya. Jadi si Koala ini sebenarnya kucing rescue gitu, di pinggir jalan, keadaannya kayak mengenaskan gitu, ya udah dicoba buat dirawat, siapa tahu bisa kembali seperti semula. Sebelumnya sih aku nggak ada harapan apapun, buat si Koala, buat bulunya tuh tumbuh sempurna gitu. Yang penting dia sehat aja, nggak kurus gitu. Tapi alhamdulillah si Koala bulunya lebat sekarang dan ganteng. Ini sebenarnya mau dijodohin ya kemarin, biar si Koala tuh kawin dulu 1 kali gitu baru di steril, tapi belum ada jodohnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ada di Jogja, mungkin kalau mau kucingnya berjodoh sama si Koala, bisa komen di bawah gitu. Hai, balik lagi di Cat Journal Channel. Kali ini aku lagi di luar, aku lagi berenang di dekat rumah. Tapi di sini karena suasananya bagus, jadi aku pengen bikin video lanjutan tentang sterilnya si Uncis. Nah, jadi Uncis itu udah selesai di steril kemarin, dan aku beberin biaya steril si Uncis ya, biar kalian juga mungkin jadi tahu berapa biaya steril kucing betina, kemudian juga perawatannya gimana gitu. Nah, jadi yang pertama aku itu datang ke klinik Meong itu bawa si Uncis dan anak-anaknya untuk diinapkan, terus untuk dilakukan steril buat si Uncis. Nah, biaya nginepnya dari Meong sendiri itu hanya dibebankan sekitar 30.000 aja untuk Uncis dan anak-anaknya dalam satu kandang. Nah, sebenarnya ownernya si Meong ini yaitu dokter hewan Lin S. Warsono, mungkin dipanggilnya dokter Lin kali ya. Nah, kemudian itu dia tuh kayak nggak tega gitu kalau misahin anak-anaknya si Uncis sama induknya, sama Uncisnya. Jadi ya udah sama dokternya disuruh Mbak dibawa aja anak-anaknya, nggak kena biaya cas apa-apa, cuman kena biaya menginap 30.000 aja gitu. Nah, kemudian buat biaya sterilnya sendiri aku DP 100.000 dulu ke dokternya. Nanti terus kalau udah selesai bakal diinfoin biaya sterilnya si Uncis itu berapa. Nah, akhirnya setelah steril diinfoin bahwa biayanya Uncis itu dia 350.000 plus biaya nginepnya 30.000, jadi 380.000. Nah, itu ternyata biaya sterilnya itu dibebankan berdasarkan berat si kucing gitu. Nah, jadi menurutku steril di Meong ini lumayan murah karena ini tuh bersubsidi gitu. Sedangkan kalau kalian steril di klinik hewan yang nggak bersubsidi atau di rumah sakit hewan itu habisnya bisa sampai 600 sampai 1 jutaan, bahkan lebih gitu. Apalagi kalau ditambah nginep gitu. Nah, jadi si Uncis itu aku inepin dari pagi itu, terus aku ambil itu siang, keesokan harinya itu siang. Nah, terus juga baik banget pokoknya, pelayanannya di klinik Meong tuh baik banget, dan aku bersyukur banget bisa tahu klinik ini. Sebenarnya aku tahunya juga kebetulan gitu, karena aku lewat di jalan ini kan, ini dekat UMY di Yogyakarta. Aku lewat terus ada tulisan kayak steril bersubsidi gitu, jadi aku penasaran dan ternyata aku jadi nyobain dan deket sama dokternya. Nah, dokternya juga baik banget, selalu update keadaannya si Uncis. Terus setelah aku bawa pulang, dokternya juga masih nanyain keadaannya Uncis, apakah ada masalah, terus perbannya kayak gimana gitu. Nah, jadi setelah dibawa pulang itu si Uncis dikasih plester di perutnya itu, di bagian yang dijahit, supaya mungkin nggak dijilatin sama si Uncis dan juga steril gitu. Nah, sama dokternya plesternya itu boleh dicopot setelah 10 hari dari pasca steril. Terus habis itu juga dokternya minta kalau udah 10 hari itu minta diupdate gimana
lukanya si Uncis itu, luka yang dijahit itu, minta difotokan gitu dan mau diobservasi sama dokternya. Nah, alhamdulillah pasca steril itu emang Uncis agak manja sih, karena waktu di tempatnya dokter Ewan Lin di Meong itu si Uncis dikasih makanan basah. Jadi waktu di rumah si Uncis agak manja, pengennya makan makanan basah. Nah, selama 2 hari itu aku kasih si Uncis makanan basah, tapi aku campur juga sama makanan kering. Jadi aku mix gitu. Kemudian di hari ketiga aku biarin si Uncis buat makan makanan kering aja supaya nggak manja. Nah, terus akhirnya Uncis mau makannya tuh lahap banget, dan dia juga langsung waktu pulang itu langsung nyusuin anaknya. Jadi nggak pakai jeda, dia nggak pakai istirahat, dia nggak mungkin kayak nggak sakit atau gimana gitu, aku juga nggak tahu. Nah, itu tuh nggak ngerasa si Uncisnya langsung nyusuin anaknya. Kemudian juga di bagian perutnya itu kan aku lihat agak bengkak gitu. Terus aku tanya dokternya karena aku khawatir kan, dan aku pengen tahu kepastiannya itu gimana gitu. Aku tanya kayak, "Dok, kenapa di bagian perut dan puting si kucing ini bukan putingnya, bagian payudara si kucing ini bengkak gitu." Nah, kata dokternya ternyata itu hal yang wajar karena habis dioperasi, makanya dia agak bengkak gitu. Nah, jadinya itu hal yang normal dan gak apa-apa. Terus habis itu jadi untuk nyusuin anaknya juga tetap normal-normal aja, gak apa-apa. Kucingnya juga gak ngerasa sakit, itu cuman bengkak habis pasca operasi aja. Nanti lama-lama juga bakal kempes gitu. Nah, untuk anak-anaknya si Uncis juga alhamdulillah nggak stres selama di sana. Terus dibawa ke rumah juga nggak stres, langsung mainan lagi bertiga. Terus si Uncisnya juga sehat banget, dia ngebersihin anaknya, nyusuin anaknya, kemudian dia juga mainan sama anaknya gitu. Jadi alhamdulillah banget, aku makasih banget sama Meong, dokter Lin udah nanganin si Uncis dan udah sterilin kucing si Uncis, dan juga sterilnya bersubsidi. Aku merasa terbantu banget. Nah, bagi kalian teman-teman yang mau steril juga bisa ke klinik Meong. Nanti aku kasih detail alamat klinik Meong di deskripsi ya. Oke.